selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun belajarnya di rumah, tapi tetap harus semangat, tetap kerjain tugas dari guru-guru lain, tetap belajar walaupun di rumah. Nah, di kesempatan kali ini kita sebelumnya udah pernah ketemu ya. Kita sebelumnya udah pernah ketemu di video conference minggu kemarin. Tapi kemarin masih terkendala ya, masih banyak anak yang belum bisa masuk atau mungkin terkendala. Jadi sebelumnya Ibu mau kenalan lagi nih, karena kemarin juga kalian ada yang masih belum kenal Ibu semua. Jadi sebelum kita melanjutkan videonya lebih panjang, Ibu akan memperkenalkan diri. Jadi nama Ibu itu Retno Wijayani, kalian bisa panggil dengan Bu Retno. Di kesempatan kali ini Ibu dipercaya untuk mengampu mata pelajaran pembuatan busana industri, yang nanti dimana kalian akan ketemu Bu Retno di mata pelajaran busana custom made dan busana industri. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana membuat pola celana, dari pembuatan pola dasar sampai nanti merubah pola sesuai pada gambar yang ada di samping sini. Nanti Ibu cantumkan gambarnya. Kalian bisa lihat di sini Ibu mengambil gambar atau mengambil desain celana kulot. Dan insya Allah pasti kalian bisa insya Allah. Dan di pembelajaran kali ini juga memiliki tujuan pembelajarannya nanti dimana setelah kalian menonton video ini, Ibu harap kalian bisa membuat pola celana dasar sampai nanti pecah pola, dan diharapkan juga kalian bisa mempraktekannya secara manual, kalau lebih baiknya mungkin secara digital. Nanti Ibu akan mengajarkannya lewat pola digital, tapi nanti kalian bisa mengerjakannya atau mengcreate lagi atau menirunya menggunakan manual yang biasanya diajarkan seperti itu. Nah, setelah itu, jadi tutorialnya adalah seperti ini. Jadi hal yang pertama dibuat yaitu kita harus membuat garis lurus A ke B. A ke B adalah panjang celana dikurangi ban pinggang 3 cm jadi 97 cm. Kemudian dikasih huruf A ke B. Di atas ini huruf A. Kemudian A ke A1 yaitu tinggi duduk. Tinggi duduk sendiri adalah setengah lingkar pesak dikurangi 6 cm. Kita kasih huruf A1 di sini. Nah, setelah itu dari A1 ke A2 adalah setengah, A1 ke B dikurangi 3 cm adalah 24 cm. Nah, jadi kita ke bawah nih dikasih huruf A2. Setelah itu bentar kita kasih huruf dulu A2. Nah, A2. Kemudian dari A ke E1 adalah sepertiga dari 1/4 lingkar pinggang, yaitu 6 cm. Kasih huruf E1. Nah, kemudian dari E1 ke E adalah 1/4 lingkar pinggang, yaitu 18 cm. Nah, kita kasih huruf E. Kemudian C ke C1 merupakan setengah lingkar paha dikurangi 4 cm jadi 27 cm. Kemudian dari A2 itu di ke kanan dan ke kiri itu F ke F1 yaitu setengah lingkar lutut dikurangi 2 cm. Dikurangi 2,5 cm jadi 23,5. Nah, itu tuh dibagi dua untuk garis F dan F1. Kemudian kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah di garis B ada D ke D1 yaitu setengah lingkar kaki min 2 cm yaitu 18 cm. Nah, di sini kita kasih huruf D dan D1. Maaf ini salah kok F. Salah. Bentar saya ganti dulu jadi D dan D1. Kemudian D1. Nah, setelah ini
Kita beralih ke C1 ke C2 adalah 3,5 cm. Di sini kita kasih C2, kemudian C2 ke C3 ke atas adalah 6 cm. Kita tulis di sini adalah C2, kemudian di atas adalah C3. Nah, ini sebagai nanti panduan kita buat garis lengkung. Terus kita buat garis lengkung pesak bagian depan. Kemudian kita bikin golbi dengan lebar 3,5 cm. Ini agak susah ya karena pakai pola komputer, jadi harus lebih sabar. Kalian bisa pakai garis lengkung penggaris ya untuk membuat golbi. Bentar ibu bikin dulu. Jadi lebar golbi cuma sampai C3 ya. Nah, oke, setelah jadi kita rapikan dulu supaya lengkungannya bagus. Nah, setelah ini kita jiplak bagian depan nih, bagian depan celana. Kita garis pakai pensil merah ya karena depan. Kalian bisa pakai spidol merah. Nah, bentar nih ibu lagi berusaha biar rapi. Oke. Nah, kemudian golbinya jangan lupa. Kemudian dari C1 nih ya, C1 turun ke F1, kemudian D1, kemudian D ke F, terus naik lagi ke C, kemudian ke E. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita akan bikin pola belakang. Dari pola belakang, dari E1 ke H, H2 adalah 2 cm. Kita bikin titik H2 nya 2 cm. Kemudian dari H2 ke H1 adalah 2,5 cm. Naik ke atas H1, tulis. Jangan lupa dikasih huruf-huruf ya biar nggak bingung. Kalian harus tetap ikutin langkah-langkah ibu biar nggak bingung, soalnya ibu ada tambahan tadi angka yang tidak perlu tapi ibu buat sebagai patokan tadi ibu. Kemudian dari H1 ke H itu adalah 1/4 lingkar pinggang plus 3 cm, yaitu 21 cm. Kita kasih huruf H, kemudian dari C ke C4 dan C ke C5 adalah setengah lingkar paha plus 4 cm. Jadi totalnya ada 35 cm. Kalian bisa ukur. Kemudian dari F3 ke F2 adalah setengah lingkar lutut plus 2,5 cm. Kita tulis C4 dan C5 yang tadi kita ukur di bagian A1, kemudian di bagian A2 ada F3 dan F2. Kemudian di bawah sini D3 ke D2 adalah setengah lingkar kaki plus 2 cm, totalnya adalah 28 cm. Kalian bisa ukur dari B ke D2 berapa setengahnya, 28 cm. Kemudian kita bikin garis bagian belakang. Kita tinggal tarik garis yang titik-titik dari titik-titik yang telah kita buat sebelumnya.
dari C5 terus turun ke bawah ada F2, ke bawah lagi ada D2, terus terusin lurusin, kemudian tarik garis sampai F3, C4, kemudian H. Sangat gampang ya. Kemudian kita mau bikin saku nih. Letak klep saku belakang adalah 6 cm dari garis H ke H1. Kemudian kupnatnya kita bikin kupnat dulu. Kupnat itu 3 cm tepat di tengah H ke H1. Kupnatnya ini ibu bikin 12 cm, kemudian kita telah dibagi 2 sebelumnya. Kemudian ya dibikin dulu, dilurusin. Kemudian 1,5 ke sampingnya ya. Nah, di sini kita buat kupnat, jangan pakai garis putus-putus, ibu ubah dulu pakai garis lurus. Nah, kemudian bikin klep yang tadi ibu bilang 6 cm. Nah, ini ubah jadi lurus dulu, masih putus-putus ternyata tadi. Nah, intinya kalian lebar klepnya bisa kalian sesuaikan. Ini ibu mau bikin klep dulu. Oke, kurang bagus, kayaknya kotak aja ya. Oke. Nah, kalian bisa variasi klep kalian. Kalau ibu nih contohnya kotak. Nah, ini udah jadi pola depan dan belakang. Nah, ini yang hitam ibu tebelin jadi merah. Nah, jadi ini adalah pola dasar celana depan dan belakang. Kemudian kita forfek, atau mungkin kalian kalau di pola manual dijiplak ya. Dijiplak dulu. Jiplak pola dasarnya. Ini pola dasar depan ibu jiplak. Nah, ini akan jadi, terus jangan lupa arah serat. Kemudian ibu pindahkan ke bawah aja, juga ibu pindahkan lagi. Nah, ibu pindahkan ke bawah, satu lagi ke bawah. Nah, udah. Setelah ini kita akan pecah pola menjadi pola kulot ya. Pola dasar ini ibu ganti pakai warna hijau biar nggak bingung. Nah, di sini dari C kita lurusin aja sampai D3. Kemudian dari C1 kita lurusin aja, gampang banget karena kita mau bikin kulot. Nah, sampai D2. Nah, ini warna hijau itu pecah polanya ya. Rapiin biar nggak banyak garis. Ulangin, ini nggak bagus. Nah, setelah itu ibu ganti warna ungu. Untuk pecah pola belakang kita juga lurusin aja, tambahin kira-kira 3 cm ke luar, atau mungkin dilurusin aja sesuai ukuran pola sebelumnya. Nah, kita cuma lurusin aja. Ini warna ungu ya sebagai pecah pola belakang. Kemudian kita forfek lagi. Forfek itu ngejiplak ya, ngejiplak dari pecah pola yang tadi. Kita nggak perlu pakai gulbi, kita jiplak sesuai tadi pecah polanya. Bentar, ini agak susah ya, kita juga harus pastiin ini terjiplak. Kalau dipakai pola komputer pakai forfek, kalau misalkan pakai manual kita tinggal cuma jiplak aja, jiplak lagi. Nah, ibu jiplak bagian belakang dulu nih. Ini adalah kelat celana belakang yang ibu jiplak dulu. Nah, udah jadi, kita pisahkan
Jangan lupa dikasih arah serat. Kita taruh bawah nih, ini adalah pecah pola belakang. Kemudian supaya jadi perbandingan, kita juga jiplak maksudnya pola dasar celana belakang yang tadi kita udah bikin. Ini adalah pola dasar celana belakang. Kita perfect, harus hati-hati. Nah, ini adalah pecah pola belakang. Arah serat jangan sampai lupa, kita turunkan ke bawah untuk perbandingan. Nah, udah beda banget ya. Kemudian pecah pola depan, kita coba lagi. Karena kulot nggak usah pakai gulbi. Nah, bisa nih. Udah, terus kita tarik arah serat, kemudian kita turunkan ke bawah sebagai perbandingan. Nah, ini adalah perbandingannya nih. Nah, ini adalah perbandingan dari pecah pola depan dan belakang. Jadi tutorial pembuatan pola celana seperti itu ya. Pembuatan celana sampai pecah pola. Nanti tugas kalian setelah nonton video ini nih, kalian buat pola dasar celana dengan ukuran kalian masing-masing, atau juga boleh ukuran standar yang ada di pasar juga boleh. Ukuran standar yang biasa kalian pakai atau ukuran siapapun, yang penting sesuai tadi yang Ibu bicarakan atau yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu ada panjang celana, lingkar penggang, tinggi duduk, lingkar pesak, lingkar panggul, lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar kaki. Jadi sekian pembelajaran dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.